Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Pernah nggak sih kalian nonton film fiksi ilmiah dan melihat astronot harus berhadapan dengan badai radiasi di luar angkasa? Nah, itu bukan cuma karangan loh. Fenomena itu nyata dan namanya adalah radiasi kosmik. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas apa itu radiasi kosmik dan kenapa hal ini jadi salah satu tantangan terbesar bagi penjelajahan luar angkasa. Bayangkan, luar angkasa itu seperti lautan luas. Nah, radiasi kosmik ini ibarat cuaca buruk di lautan itu. Radiasi ini adalah aliran partikel berenergi super tinggi yang melesat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Partikel-partikel ini bukan partikel biasa, tapi inti atom yang sudah kehilangan elektronnya. Seperti proton, inti helium, bahkan inti atom yang lebih berat, seperti besi. Pertanyaannya, dari mana datangnya partikel-partikel super cepat ini? Sumbernya ada dua. Yang pertama adalah matahari kita sendiri, yang sering kita sebut sebagai Astoric Solar Energetic Particles Astoric atau SEP. Ini biasanya terjadi saat ada ledakan besar di permukaan matahari, seperti jilatan api surya atau lontaran massa korona. Partikel-partikel ini menyebar ke seluruh tata surya. Untungnya, radiasi dari matahari ini energinya relatif lebih rendah dan bisa diprediksi. Para ilmuwan bisa memantau aktivitas matahari dan memberikan peringatan dini kepada para astronot. Nah, sumber yang kedua ini yang lebih misterius dan jauh lebih berbahaya, yaitu Galactic Cosmic Rays atau GCR. Sesuai namanya, radiasi ini berasal dari luar tata surya kita, dari galaksi yang jauh. Para ilmuwan menduga sumber utamanya adalah ledakan bintang raksasa yang kita kenal sebagai supernova. Ledakan dahsyat ini mampu melontarkan partikel dengan energi jutaan kali lebih besar daripada partikel dari matahari. Karena sumbernya sangat jauh dan acak, GCR ini datang dari segala arah, setiap saat, tanpa bisa diprediksi. Jadi, kenapa radiasi kosmik ini sangat berbahaya? Jawabannya terletak pada energinya yang luar biasa tinggi. Saat partikel-partikel ini menabrak sesuatu, entah itu badan pesawat luar angkasa atau tubuh manusia, mereka akan melepaskan energinya dan menyebabkan kerusakan. Di bumi, kita sangat beruntung. Planet kita punya dua lapis pelindung alami yang hebat, medan magnet dan atmosfer tebal. Medan magnet membelokkan sebagian besar partikel bermuatan ini, dan sisa-sisanya akan ditahan oleh atmosfer kita. Fenomena aurora yang indah di kutub itu sebenarnya adalah bukti visual saat partikel matahari berinteraksi dengan atmosfer kita. Tapi, begitu keluar dari gelembung pelindung bumi, ceritanya jadi sangat berbeda. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISIS, para astronot menerima dosis radiasi ratusan kali lebih tinggi daripada orang di bumi. Dan kalau kita bicara misi ke Mars, perjalanannya akan memakan waktu berbulan-bulan melintasi ruang angkasa yang terbuka tanpa perlindungan. Berarti paparan radiasi dalam jangka panjang ini punya banyak risiko kesehatan yang serius. Risiko pertama, dan yang paling dikhawatirkan, adalah kerusakan pada DNA kita. Partikel radiasi kosmik ini seperti peluru mikroskopis yang bisa menembus sel dan merusak untaian DNA di dalamnya. Ketika DNA rusak, sel bisa mati atau bermutasi. Mutasi inilah yang bisa meningkatkan risiko kanker secara signifikan di kemudian hari. Ini adalah ancaman jangka panjang yang harus dihadapi setiap astronot yang melakukan misi antariksa. Selain itu, ada juga risiko penyakit degeneratif lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa paparan radiasi kosmik tingkat tinggi bisa merusak sistem saraf pusat. Ini bisa menyebabkan masalah kognitif seperti penurunan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, dan bahkan perubahan perilaku. Bayangkan betapa berbahayanya jika seorang astronot yang sedang menjalankan misi kritis tiba-tiba mengalami gangguan fungsi otaknya.
Kerusakan juga bisa terjadi pada sistem kardiovaskular. Seperti jantung dan pembuluh darah yang dapat mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan ada sindrom yang disebut sindrom radiasi akut. Tapi ini biasanya terjadi jika terpapar dosis yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Misalnya, saat terjadi badai matahari besar, gejalanya bisa berupa mual, muntah, kelelahan, hingga kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Inilah kenapa para ilmuwan harus terus memantau cuaca antariksa dan para astronot di ISIS terkadang harus berlindung di area yang lebih terlindungi. Di dalam stasiun, saat badai matahari besar, diperkirakan akan datang melihat semua bahaya ini. Apakah berarti mimpi kita untuk pergi ke Mars atau menjelajahi galaksi harus kandas? Tentu tidak. Para ilmuwan dan insinyur di seluruh dunia sedang bekerja keras mencari solusinya. Salah satu pendekatan adalah mengembangkan material pelindung yang lebih baik untuk pesawat luar angkasa dan pakaian astronot. Menariknya, material yang paling efektif untuk menahan radiasi kosmik bukanlah logam tebal seperti timbal, Melainkan material yang kaya akan hidrogen, seperti air atau polietilena, sejenis plastik. Kenapa? Karena inti hidrogen yang ringan sangat efisien dalam menyerap dan memperlambat partikel berenergi tinggi tanpa menciptakan radiasi sekunder yang berbahaya. Selain perisai pasif, ada juga ide tentang perisai aktif. Yaitu menciptakan medan magnet buatan di sekitar pesawat luar angkasa untuk meniru medan magnet Bumi dan membelokkan partikel radiasi. Teknologi ini masih sangat futuristik dan membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi, ini adalah salah satu konsep yang sedang dieksplorasi. Pendekatan lain datang dari bidang medis. Para ilmuwan sedang meneliti obat-obatan atau suplemen yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radiasi atau membantu memperbaiki DNA yang rusak. Ini seperti memberikan pelindung internal bagi tubuh astronot. Kombinasi dari semua solusi ini perisai yang lebih baik, pemantauan cuaca antariksa yang canggih, Dan perlindungan medis adalah kunci untuk memungkinkan manusia melakukan perjalanan jauh dan aman di luar angkasa. Jadi, radiasi kosmik adalah tantangan besar, tapi juga pendorong inovasi yang luar biasa. Setiap kali kita belajar lebih banyak tentang bahaya di luar angkasa, kita juga menjadi lebih pintar dalam menciptakan teknologi untuk mengatasinya. Memahami radiasi kosmik tidak hanya penting untuk melindungi para pahlawan kita, para astronot, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan umat manusia. Sebagai spesies antar planet, siapa tahu solusi yang kita temukan untuk melawan radiasi di luar angkasa suatu saat nanti juga bisa punya aplikasi medis di bumi, misalnya dalam terapi radiasi kanker yang lebih aman. Luar angkasa memang penuh dengan bahaya yang tak terlihat, tapi semangat penjelajahan manusia tidak pernah padam. Dengan ilmu pengetahuan dan ketekunan, kita akan menemukan cara untuk menaklukkan tantangan ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang radiasi kosmik kali ini. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang betapa kompleks dan menakjubkannya penjelajahan luar angkasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sains dan teknologi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.